Ya, dalam kesempatan ini kita berbincang-bincang dhamma tentang praktek dhamma dalam keseharian. Tema ini tentu sangat menarik karena dhamma itu bukan hanya untuk sesuatu yang besar, misalnya upacara-upacara. Kalau kita tahu di dalam agama Buddha punya beberapa waktu upacara, misalnya kalau di awal-awal tahun ada Magha Puja, kemudian juga ada Waisak, Asada, kemudian Katina, bukan itu semua bukan hanya waktu itu saja melaksanakan atau praktek dhamma. Tetapi sesuai dengan tema kita, sebetulnya praktek dhamma itu di dalam keseharian, setiap waktu. Sehingga kalau kita misalnya pergi ke wihara, kemudian kita mengikuti puja bakti, kemudian kita mendengarkan dhamma, itu sebetulnya hanya mengingatkan bahwa sudahkah kita melaksanakan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan parita-parita yang kita baca sewaktu kita di puja bakti, itu sebetulnya juga berbicara tentang praktek dhamma di keseharian. Misalnya tentang Manggala Sutta. Itu sebetulnya juga berbicara gimana ya kita melaksanakan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membatasi pergaulan supaya kita bergaul dengan yang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang kurang bijaksana. Kemudian mendukung orang tua, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, berdiskusi dhamma pada waktu yang sesuai. Itu adalah praktek dhamma keseharian. Belum lagi Karania Metasutta. Karania Metasutta juga membahas tentang bagaimana kita mempunyai pikiran yang baik ketika berdiri, duduk, berbaring selagi tiada lelap. Kita kemudian sering mengucapkan di dalam batin kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Demikian seterusnya. Dan tentu cocok sekali dengan yang tadi disampaikan pada saat pembacaan Dhammapada yang sangat merdu tadi, bahwa kita itu dengan sedikit demi sedikit, kita sebetulnya mempunyai kesempatan untuk memupuk kebajikan, juga mengubah perilaku kita menjadi lebih baik. Kalau tadi di dalam Brahmapada diibaratkan seperti air yang menetes ke dalam sebuah tempayan. Semalam, maka air itu akan penuh dalam tempayan tersebut. Nah, artinya apa? Bahwa di dalam Dhamma, perbuatan kebajikan itu bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Juga bisa disesuaikan dengan usia si pelaksana dhamma. Dari usia kecil, misalnya sekarang usia sekolah minggu, kemudian remaja, dewasa, tua, itu semua bisa melaksanakan dhamma di dalam keseharian. Dhamma itu apa sebetulnya? Dhamma itu adalah upaya kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Dhamma yang dimaksudkan di sini adalah Buddha Dhamma. Karena sebetulnya kalau di dalam mempelajari ajaran Sang Buddha, kita mengenal Dhamma itu dalam dua jenis yang dibedakan cara penulisannya. Dhamma yang pertama ditulis hurufnya D-nya kecil. Itu artinya apa saja yang kita pikirkan dan yang tidak bisa kita pikirkan, itu adalah dhamma yang hurufnya kecil. Apa saja, seluruh dunia yang bisa kita pikirkan, bahkan yang tidak bisa kita pikirkan, D-nya kecil. Nah, kalau yang kita bahas sekarang, praktek dhamma ini D-nya besar. D besar itu artinya adalah Buddha Dhamma, ajaran Sang Buddha. Nah, ajaran Sang Buddha ini intinya adalah bagaimana kita mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin. Sumber kita di dalam kehidupan kita ini punya problem baik
usia kita masih kecil, remaja, dewasa, bahkan tua, itu adalah karena punya ketamaan dan punya kebencian akibat ketidaktahuan. Ketidaktahuan apa? Ketidaktahuan bahwa hidup ini tidak kekal. Kalau kita mengurut terjadinya ajaran Sang Buddha, maka dimulai dari Pangeran Siddhartha meninggalkan istana pada saat beliau umur 29 tahun. Beliau melihat tua, sakit, dan mati. Kemudian beliau menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, tua, sakit, dan mati itu artinya bisa berubah. Apa saja bisa terjadi perubahan. Yang saya cintai, yang saya tidak sukai bisa berubah. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, bermeditasi, dan pada usia 35 tahun mencapai pencerahan di saat Waisak seperti yang akan kita peringati dalam beberapa hari ke depan ini. Nah, apa yang ditemukan oleh Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha? Beliau menemukan jalan untuk bisa kita tidak lagi terjebak dengan ketidaktahuan, dengan menyadari hidup yang tidak kekal. Sehingga beliau menemukan sistem untuk mengembangkan kesadaran setiap saat yang disebut dengan pengembangan kebijaksanaan. Jadi, bagaimana kita selalu sadar bahwa hidup ini sebetulnya setiap saat. Kalau kita itu terjadi kemelekatan, ketamaan itu kemelekatan dengan hal-hal yang kita sukai, karena kita membandingkan hal-hal yang kita sukai yang dulu pernah kita nikmati, kita ingin memperpanjang untuk menikmati saat ini, kita ingin memperpanjang untuk menikmati di masa depan. Itu jadinya adalah ketamakan. Sedangkan hal yang saya tidak sukai di masa lalu, saya tidak ingin yang tidak saya sukai itu datang pada saat ini. Dan saya juga tidak ingin di masa depan saya juga mengalami yang tidak saya sukai. Inilah yang disebut dengan kebencian. Padahal ketamaan dan kebencian itu kalau kita menyadari bahwa hidup adalah saat ini, maka semua itu hanya proses, bukan sesuatu yang harus dilekati. Kalau itu kesenangan juga tidak perlu harus ditolak kalau itu kebencian. Nah, ini yang ditemukan oleh Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha pada saat Waisak yang kita peringati ini. Nah, sekarang tujuan di dalam Dharma ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ini bisa disesuaikan dengan usia kita waktu masih sekolah minggu, masih kecil, remaja, dewasa, dan tua. Yang kita bisa praktekkan Dhamma ini di dalam keseharian kita. Bagaimana sekarang caranya? Mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin ini dilakukan dengan tiga cara juga. Jadi ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Di dalam Buddha Dhamma digunakan tiga cara juga. Ketamaan diselesaikan dengan kerelaan. Kebencian diselesaikan dengan kemoralan. Kegelapan batin diselesaikan dengan kesadaran. Jadi ada tiga problem yang mau kita selesaikan. Ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ada tiga cara yang digunakan di dalam Buddha Dhamma, yaitu kerelaan, kemoralan, dan kesadaran. Nah, sekarang kalau ajaran Sang Buddha ini bisa dimulai dari ketika kita masih kecil, remaja, dewasa, dan tua, maka
ukuran kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini ataupun kesadaran ini bisa disesuaikan dengan usia kita masing-masing. Kita mulai sekarang dari kita kecil. Apakah yang disebut dengan kerelaan ketika kita kecil? Orang tua kita mengajarkan bagaimana kita bisa berbagi, rela berbagi pada hal-hal yang kita miliki saat ini. Misalnya, orang tua dengan penuh kasih sayang mengajarkan kepada anaknya, misalnya dia memotong apel, kemudian dia mengatakan, "Ini nak, ada apel. Tolong yang satu juga dikasihkan ke kakakmu atau adikmu ya. Atau ini apel ini dipotong, dan ini untuk kamu satu, dan ini bagikan ke teman-temanmu yang baru datang ke rumah ini." Itu sebetulnya orang tua mengajarkan kepada anak dasar-dasar kerelaan. Kemudian satu ketika anak sedang bermain-main, ini ada mainan baru barusan dibelikan oleh ayahnya, kemudian datang kakaknya atau datang adiknya atau datang temannya ingin meminjam mainan itu. Anak ini kemudian menangis, nggak mau, nggak boleh. Nah, orang tua kemudian mendidik anaknya dengan mengatakan, "Nak, pinjamkan aja, nggak apa-apa." Nggak mau. Ah, sudahlah, pinjamkan aja. Ini kan kamu bisa mainan ini untuk waktu yang lama. Kamu kan yang punya, dia kan hanya datang. Ya ini temanmu kan cuma datang sejam 2 jam. Kenapa nggak kamu pinjamkan? Ya sudah. Nah, anak itu dengan mungkin agak nggak begitu suka, tetapi dia mulai meminjamkan. Kenapa? Karena dia mulai dididik untuk belajar kerelaan. Kemudian anak yang remaja juga dididik lagi kepada orang tua untuk belajar kerelaan. Misalnya, nak, hari ini kan kamu ulang tahun, nak. Ayo kita baksos ke panti asuhan ya, nak. Ya, misalnya kamu punya tabungan berapa ini? Aku punya tabungan segini, Ma. Oke, saya tambahi ya. Kamu belikan misalnya apa? Mungkin minuman sehat untuk mereka atau mungkin obat-obatan untuk mereka. Nanti kamu bagikan ya pada waktu kamu berkunjung ke panti asuhan itu, atau mungkin kamu buat parcel-parcel ya, satu bungkus begitu. Nanti orang tua, ayah dan ibu akan tambahin dananya untuk misalnya diberikan mungkin sekantong beras, mie, sembako, dan lain sebagainya. Kita bagikan kepada mereka yang di jalan yang kelihatannya kurang mampu. Ayo nak, kamu pas ulang tahun ini. Nah, ini anak mulai lagi, remaja pun sudah diajarkan untuk ada pelepasan, kerelaan. Kemudian dewasa juga diajarkan lagi oleh sistem, karena kalau dewasa kan kita sudah mulai bisa berpikir sendiri. Kemudian kita diajarkan bagaimana nih, wihara ada acara Waisak, ayo kita mungkin baksos dalam rangka Waisak. Ya, mungkin kita juga berkunjung ke mereka yang membutuhkan, oh, panti jompo dan sebagainya, kita baksos, tapi nggak harus materi ya. Lah gimana? Nah, saya punya keterampilan, misalnya potong rambut. Kemudian juga membersihkan kuku, memotong kuku misalnya. Ayo kita pergi ke panti jompo, kemudian kita kramasi dia, kita potong rambutnya, kita rapikan, kemudian kita potong kuku dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah tua, tua pun juga bisa diajar untuk melakukan kebajikan kerelaan ini. Misalnya sama anak-anaknya, misalnya, "Ayah, ibu, ini kan sekarang kita barusan dapat rezeki ya, kita ayo kita berbuat baik nih." Nah, misalnya semacam itu. Atau, "Wah kok berbuat baik kok selalu materi sih?" Oh ya, enggak harus materi. Sekarang gini, kita bisa juga berbuat baik itu yang bukan materi. Misalnya apa? Kita datang ke wihara, kemudian kita bantu
bersih-bersih wihara, atau kita bantu merapikan dupanya, yang biasanya kalau orang ngambil dupa di wihara kadang acak-acakan, sekarang kita bantu rapikan, kita lap juga altarnya, karena ini mau menjelang Waisak, kita lap altarnya supaya bersih, kemudian kalau di situ ada lentera, lampu minyak misalnya, kita ganti atau kita bersihkan lampu minyaknya dan sebagainya. Nah, sehingga kerelaan ini bisa dilakukan mulai dari kita masih kecil, remaja, dewasa, dan tua. Bagaimana sekarang dengan kemoralan? Kemoralan juga bisa dilatih dari kecil, remaja, dewasa, dan tua. Misalnya sekarang, dari kecil anak-anak kadang dididik begini, nak, itu ada semut, jangan dibunuh ya nak. Semutnya kita pindahkan aja keluar, kita ambil sapu dan kita pindahkan keluar. Ini kita belajar kemoralan. Kenapa? Karena kemoralan di dalam Dhamma itu ada 5 minimal. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Kita ajarkan anak-anak ini sesuai dengan kemampuannya. Misalnya tidak membunuh. Kadang-kadang anak kecil itu kan suka, misalnya ada cicak, kemudian dia ambil karet, kemudian dijepret. Kita kemudian bisa memberikan pendidikan, nah itu kan juga makhluk. Daripada kamu menjepret, nah, aku nggak suka dia di dalam rumah. Ya kita ambil sapu, kemudian kita halau dia supaya dia bisa keluar dari rumah dan pintunya kita tutup supaya nanti lain kali cicaknya nggak masuk lagi. Kita belajar dia, kita ajarkan anak-anak ini untuk tidak membunuh. Kemudian juga tidak mencuri, misalnya nak, kalau kamu memang butuh beli-beli barang sesuatu di sekolah, mungkin mau jajan dan sebagainya, jangan ngambil uangnya ayah atau ibu langsung ya, kamu minta saja, ya. Nah, jadi kita mulai pelan-pelan bisa mendidik anak itu supaya tidak melakukan pencurian, begitu juga tidak berbohong. Misalnya, nak, kamu tadi dari mana? Kok lama tidak pulang-pulang? Oh ya, saya tadi ada main ke rumah sana sini. Nah, begitu orang anak itu jujur, orang tua harus siap menghadapi kejujuran anak karena kadang-kadang, nah ini gelasnya kok jadi pecah, nah. Iya, ibu, tadi saya yang jatuhkan karena tadi waktu mau saya cuci gelasnya lepas, ya, licin soalnya pecah. Nah, kita sebetulnya, wah sayang banget ya gelasnya pecah. Tapi kita kemudian menyadari, ya anak ini sudah jujur. Yang kita kemudian, oke nak, baik, nanti lain kali jangan diulang lagi ya nak. Nah, jadi ini adalah pendidikan anak untuk tidak berbohong. Sehingga anak itu nanti biasa jujur dengan orang tua karena dia merasa tidak takut. Kalau saya jujur kepada orang tua, saya tidak dimarahin. Beberapa anak yang suka bohong itu karena orang tua ketika menerima kejujuran anak, dia marah. Loh kok kamu yang mecahin gelasnya, dasar kamu nggak hati-hati, wah nakal sekali kamu, sudah sana, saya kurung kamu ke kamar mandi, yang lampunya saya gelapkan dari luar, dan seterusnya. Jadi anak ini trauma. Sehingga di masa depan, ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak berani mengaku, dia tidak berani jujur, karena dia takut mendapatkan hukuman, dan akhirnya anak ini berbohong. Nah, jadi kalau kita di lingkungan kita ada orang yang suka berbohong karena ada kemungkinan dari kecil dia mengalami teror, dikerasi ketika dia jujur karena lingkungannya tidak mau menerima kejujuran dia. Nah, jadi kalau lingkungan bisa menerima kejujuran seseorang, maka ini sebetulnya mendidik dia untuk melaksanakan kemoralan yang merupakan salah satu upaya mengurangi kebencian. Karena ketika kita membunuh sebetulnya adalah karena ada kebencian. Ketika kita kemudian mencuri, ya kita juga mungkin merasa iri kalau orang lain memiliki sesuatu. Kalau kita berbohong juga karena kita tidak ingin diketahui kejujuran kita ataupun tidak ingin ketahuan buruknya kita. Nah, itu adalah pelaksanaan sila adalah untuk menutup diri kita supaya kita tidak tampak buruk. Demikian pula ketika kita sudah remaja,
kita pun juga diajar untuk melaksanakan sila yang lebih dalam lagi, yang untuk tidak membunuh, tidak mencuri, ya, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Misalnya kita mengarahkan anak supaya mempunyai pergaulan yang bagus. Nah, kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, misalnya. Karena kebetulan di area kita, di perumahan kita ini ada di pos sana itu suka orang minum minuman keras, kamu jangan ya bergaul di sana. Nah, kita memulai mengarahkan anak itu seperti itu. Sehingga ketika dewasa, anak ini mungkin pergi ke luar kota, sekolah, atau mungkin ke luar negeri, dia menempuh pendidikan tertentu, dia sudah bisa menjaga dirinya supaya dia tidak melanggar lima sila ini karena dia dibekali pendidikan dari kecil. Demikian pula ketika seorang sudah tua, itu juga diajarkan nanti kita ketika orang itu sudah tua dan baru mengenal dhamma, maka kita pun bisa mengajarkan dia, mengkondisikan dia untuk melaksanakan lima kemoralan ini dengan tidak membunuh, bukan hanya membunuh dalam arti fisik misalnya, melihat tikus lalu ditembak tikusnya, kemudian mungkin melihat ikan, mungkin mancing, suka mancing ikan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada beberapa penjelasan pembunuhan itu juga bisa bersifat yang non kehidupan, tapi pembunuhan dalam arti pembunuhan karakter seseorang, orang yang tidak mau kalah. Misalnya dalam pembicaraan ketika ada orang mengatakan, aku barusan beli mobil loh ini. Kemarin aku nabung-nabung dapat akhirnya bisa beli kendaraan mobil yang aku sukai. Kemudian kalau orang yang membunuh karakter itu bisa mengatakan, wah, mobil kayak gitu aja disombongkan. Aku sudah lama itu malah punya aku sudah mau aku lego kalau kamu kemarin ngomong aku suruh beli mobilku. Seolah-olah aku yang paling hebat. Dan ini di media-media sosial paling sering terjadi. Ketika ada hal yang buruk yang ditampilkan di media sosial, maka kita kadang-kadang komentarnya adalah, wah kalau aku sih nggak akan begitu, aku lebih baik daripada dia. Nah ini sebetulnya adalah konsep-konsep pembunuhan yang nggak mau kalah juga. Nah kemudian kalau sekarang kita sudah tahu kerelaan, kemudian kemoralan yang semacam itu yang dari kecil, kemudian konsentrasi atau kesadaran ini juga bisa dimulai dari kecil. Ada beberapa generasi muda Buddhis yang orang tuanya sudah mengenal Dhamma dari awal, dia bahkan sewaktu mengandung anaknya, dia sudah mulai mengajarkan pendidikan sejak dalam kandungan. Misalnya bagaimana? Sejak dalam kandungan, anak ini sudah diajak membaca parita dan bermeditasi. Karena sudah ada penelitian bahwa anak-anak di dalam kandungan itu sebetulnya bisa menyadari lingkungan berdasarkan hubungan dia dengan ibunya. Karena itu di beberapa negara kadang-kadang anak di dalam kandungan ini diperdengarkan musik-musik tertentu. Kadang-kadang musik klasik dan lain sebagainya, supaya anak dalam kandungan ini memiliki ketenangan batin dan pembentukan sel-sel otak yang baik. Nah, sekarang di dalam Dhamma kita juga bisa, misalnya anak-anak yang di dalam kandungan ini diajak membaca parita atau diperdengarkan pembacaan parita. Kemudian juga diajak bermeditasi oleh orang tuanya. Belajar mengembangkan kesadaran. Meditasi pada prinsipnya adalah bagaimana kita menyadari saat ini saya sedang apa. Kalau paling mudah menyadari saat ini saya sedang bernafas. Karena nafas ini ikut terus sejak kita lahir sampai nanti kita akan terlahirkan kembali. Sehingga kita nafas, tarik nafas, kita tahu saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar. Begitu seterusnya sampai sekitar 15 menit pagi bangun tidur, 15 menit malam menjelang tidur. Nah, ini anak-anak ini dididik seperti itu sejak dalam kandungan. Kemudian ketika terlahirkan anak ini, orang tua bisa membacakan parita.
ketika anak itu begitu lahir, orang tua, ayah atau ibu bisa langsung membacakan parita pendek saja. Misalnya Wandana, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa 3 kali. Atau Tisarana, Budang, Saranang Gajami, dan seterusnya. Jadi hanya diperdengarkan pelan-pelan di telinga untuk membangkitkan kesadaran dia pada ajaran Sang Buddha. Kemudian nanti anak mulai terus setiap hari dibacakan parita, diajak meditasi juga, walaupun ibunya mungkin sambil memangku begini, menggendong ya, kemudian membacakan parita supaya anak ini mendengar parita, karena walaupun mungkin belum mengenali, mata juga masih masih mungkin belum mengenali lingkungannya dengan baik, tetapi telinga ini kan selalu terbuka, sehingga ketika kita masuki data dengan mengulang parita, maka anak ini mulai masuk pengertian dhamma, atau kadang-kadang disetelkan ceramah-ceramah dhamma yang walaupun anak ini tertidur, tapi sebetulnya telinga ini mengumpulkan data untuk di bawah sadarnya. Dan begitu anak ini mulai mengenal kata, mulai bisa diajar, maka anak ini kemudian bisa diajak, kalau tadi pengembangan kemoralan sudah, yaitu dengan misalnya jangan membunuh binatang ya nak, kemudian kerelaan juga sudah, berbagilah kepada teman-teman dan lain sebagainya, maka konsentrasi ini bagaimana atau kesadaran, beberapa orang tua yang Buddhis, dia mengajarkan anaknya ini menghitung dulu, 1 sampai 5. Jadi anak-anak ini walaupun belum sekolah, bahkan belum sampai juga di pendidikan untuk usia dini itu belum juga, dia mulai dengan menghitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ngitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah bisa, kemudian diulang 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali. Hitungan sampai 5 ini aja. Nah, orang tua mendengarkan anak itu menghitung dan dia menghitung juga sendiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nak, sudah 1. Ayo lagi, nak. Tuh, 2, 3. Dia lupa. Berapa? Habis 3, 4, 5. Nah, sudah 2. Ayo, nak, lagi. Nah, misalnya sampai 5. Nanti usianya bertambah, tambah banyak lagi. Misalnya sampai 10. Jadi dari hitungan 5 ini kalau sudah 10 kali kan bisa 50 kali. Nah, kemudian ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Nanti anak ini masuk ke usia sekolah. Masih tetap seperti itu, cuman hitungannya tambah banyak. Misalnya 10 kali, 20 kali. Dan itu diucapkan. Supaya orang tua mendengar. Sehingga kalau pikiran dia menyimpang, hitungannya berhenti, atau ragu, orang tua langsung tahu. Ayo, pikirannya fokus. Jangan menyimpang. Nah, kemudian ketika anak sudah mulai memahami seperti itu, sekarang orang tua mengajarkan misalnya, nah, kamu ngitungnya tetap 5, tetapi bersamaan dengan masuk dan keluarnya nafas ya nak. Jadi kalau kamu nafasnya masuk ngomong 1, keluar juga 1. Masuk nanti 2, keluar 2. Kamu nafasnya normal aja. Masuk 3, keluar 3. 4, 4. 5, 5. Nah, karena dia mengamati nafas dengan hitungan, dia sudah nggak ngomong lagi. Tetapi orang tua sudah tahu, karena kalau tiap kali ngitung yang tadi ngomong itu tanpa nafas, dia sudah benar terus. Berarti konsentrasinya udah bagus. Nah, kemudian mulai dia ngitung, dikenalkan tentang kesadaran ini. Dan latihan kesadaran ini ketika remaja pun dia diwihara juga dilatih seperti itu. Kita kondisikan anak ini untuk, ayo nak, kamu ikut latihan meditasi, ya seminggu sekali di wihara, tapi nanti kita di rumah latihan ya, pagi bangun tidur, malam mau tidur. Wah kalau pagi aku mau sekolah, ya sudah kita nanti kalau malam mau tidur aja, sama-sama baca parita dan meditasi.
Nah, jadi anak ini terus diajar seperti itu, dewasa juga bisa lebih banyak berlatih meditasi, bahkan mungkin ikut pelatihan meditasi mungkin di pusat-pusat pelatihan meditasi tertentu, ada yang sehari, Sabtu Minggu, ada yang Jumat Sabtu Minggu, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, bahkan nanti punya kesempatan berlatih jadi samanera atau atasilani dan sebagainya. Kemudian nanti kalau orang tua bagaimana? Orang tua akan sedikit kembali ke anak kecil. Misalnya gini, aku kok susah ya konsentrasi meditasi. Nah, kadang-kadang beberapa orang tua itu dijelasin sudah nggak bisa lagi. Kita kasih misalnya dia tasbih. Ya, tasbih Buddhis biasanya jumlahnya kelipatan 9 atau maksimal 108. Nah, kemudian tasbih itu sebetulnya hanya alat hitung saja. Kalau sekarang bisa pakai alat hitung counter yang digital itu juga bisa. Tapi biar ada fisiknya bermain, biasanya dengan tasbih. Nah, misalnya ini tasbih ini kamu geser satu-satu dengan mengucap misalnya apa? Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Nanti satu putaran 108, kamu bisa kembali lagi ke semoga semua makhluk bahagia. Tugasnya apa ini? Tugasnya itu sebetulnya menyadari saat ini sedang apa. Saat ini saya sedang memegang biji tasbih dan mengulang semoga semua makhluk bahagia. Jadi inti meditasi itu adalah menyadari saat ini sedang apa. Kalau pagi bangun tidur dan malam mau tidur dilatih, sebetulnya itu nanti gunanya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita bekerja, ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, kita selalu sadar saat ini sedang apa, sedang bekerja, saat ini sedang apa, sedang berbicara, saat ini sedang apa, sedang berpikir. Nah, dengan cara seperti itu, maka kesadaran kita ini akan bisa terus dijaga. Dan ketika kesadaran ini bisa dijaga, maka ketamaan pada sesuatu yang ingin kita pertahankan, kebencian pada sesuatu yang ingin kita tolak, lama-kelamaan batin kita ini menjadi lebih mudah menerima perpisahan dengan yang dicinta dan lebih mudah menemui hal-hal yang tidak kita suka. Kenapa? Karena kita sudah selalu sadar, ya sudah hidup memang selalu berubah. Apa yang tadi aku cintai dan sayangi, mungkin itu benda, misalnya baju saya, mungkin itu makanan yang saya sukai, mungkin itu kendaraan, mungkin itu perabot rumah tangga. Suatu ketika dia akan mengalami kerusakan, akan hancur. Ya sudah, saya harus relakan dia. Dan saya tidak perlu marah-marah, memaki orang, menyakiti orang, karena itu sudah merupakan hal-hal yang menjadi karma buruk. Nah, dengan kesadaran seperti itu, hidup menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia. Artinya sekarang, praktek dhamma di dalam kehidupan sehari-hari ini memang membutuhkan sedikit demi sedikit. Seperti kembali ke Dhammapada tadi, seperti setetes demi setetes, sampai satu tempayan penuh. Kita tidak bisa berharap begitu mendengar Dhamma langsung berubah watak kita jadi baik. Tetapi kita setelah mendengar Dhamma, kita mendapat petunjuk untuk kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari sedikit demi sedikit. Jadi sekarang kita sudah memahami bahwa yang mau kita selesaikan dan kita kerjakan di dalam Dhamma itu adalah untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian dan kegelapan batin. Caranya adalah dengan mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi yang itu kita bisa lakukan siapapun juga, dalam tahap umur berapapun juga, kemudian dalam tingkat ekonomi apapun juga, dalam tingkat pengetahuan apapun juga, dalam tingkat pengalaman apapun juga, semuanya dapat melaksanakan ini karena dhamma sesungguhnya adalah dapat dipraktekkan di dalam keseharian kita. Nah, ini yang mungkin menjadi pembuka untuk pertemuan kita pada kesempatan ini.
Mudah-mudahan bisa memancing diskusi kita supaya bisa memperdalam pemahaman kita tentang tema kita dalam kesempatan ini, yaitu praktek dhamma di dalam keseharian. Semoga ini bermanfaat dan saya kembalikan kepada Romo Hirman. Terima kasih. Ya, Anumodana, terima kasih Bante atas uraian damanya yang sangat luar biasa. Jadi Bante menjelaskan bahwa kita perlu belajar dhamma itu untuk mengurangi ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin dengan kita mempraktekkan kerelaan, kemoralan, dan kesadaran. Nah, itu dimulai dari usia dini ya, dari anak-anak, dari bayi, dari perut Hmm. ibu yang baru hamil. Itu dikembangkan ya. Anumodana Bante, kita lebih dalam lagi nanti mungkin dengan diskusi ya. Karena dengan diskusi ini lebih seru. Banyak yang bertanya ini. Saya coba mulai dari YouTube dulu Bante. Ada pertanyaan dari ini dari pembawa acaranya nih, Xian Li. Pandami Bante, ketika anak saya tidak sengaja menginjak hewan, misalnya semut atau siput dan lain-lain. Lalu dia menyesal sekali karena nggak sengaja membunuh hewan. Apa yang sebaiknya dilakukan ya Bante? Maksudnya apa yang sebaiknya dilakukan setelah nggak sengaja membunuh hewan? Nah, Anumodana Bante, sehat dan bahagia selalu. Silakan Baik. Bante. Baik, terima kasih. Sebetulnya Ibu Syanti bisa tanya sendiri ya, lebih seru. Saya juga bisa mendengar lagi suaranya yang sangat ramah sekali. Ya, begini, di dalam Dhamma, ketidaksengajaan itu bukanlah karma buruk. Ya, dulu ada pada zaman Sang Buddha seorang biku yang buta, kemudian berlatih meditasi, berjalan, dan akhirnya banyak hewan yang mati, terinjak. Kemudian para biku bertanya, gimana itu bikunya? Kok malah meditasi menginjak-injak makhluk sampai mati? Nah, Sang Buddha menyebutkan bahwa memang kalau tidak sengaja itu bukan karma buruk. Karena itu, kalau anak ini tadi misalnya tidak sengaja menginjak binatang sampai mati, orang tua hanya memberikan saran bahwa, nah, kalau tidak sengaja nggak masalah. Bukan karma buruk, tapi jangan diulang ya, nak. Artinya apa? Artinya di masa yang akan datang, kamu lebih hati-hati waktu berjalan. Mungkin walaupun kamu hati-hati, karena satu hal masih bisa juga menginjak makhluk sampai mati lagi. Tidak apa-apa. Tapi nanti lain kesempatan, kamu akan lebih hati-hati. Jadi di dalam dhamma itu, apapun kesalahan kita, jadikanlah itu pelajaran untuk kita berusaha tidak mengulang di masa depan. Demikian pula apapun keberhasilan kita, kesuksesan kita, jadikan itu pelajaran untuk kita tingkatkan di masa depan. Sehingga seorang umat Buddha ketika bisa merenungkan kelebihan dan kekurangan, kebaikan dan keburukan kita dalam kehidupan saat ini, akan bisa mengkondisikan perbaikan untuk di masa-masa depan. Jadi prinsipnya pembunuhan ataupun melakukan tindakan yang tidak disengaja bukanlah pelanggaran sila, bukan karma buruk, tapi jadikan itu pelajaran untuk tidak diulang di masa depan. Begitu, terima kasih. Silakan, Baik, Romo. ya, makasih Bante atas jawabannya. Terima kasih saudari Xianli ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kevin Marcelo. Malam Bante, izin bertanya, jika seseorang yang tidak pernah menjalankan 8 sila atau atas sila di hari besar agama Buddha, baik Maga Puja, Waisak, Asada Puja, dan Katina maupun di hari-hari biasa, karena sudah terbiasa menjalankan 5 sila atau Pancasila. Apakah seseorang yang tidak pernah menjalankan 8 sila bisa terlahir di alam bahagia walaupun sudah terbiasa menjalankan 5 sila? Ya, mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Baik.
Nanti penanya-penanya yang tertulis lewat YouTube ada baiknya mencantumkan nama tempatnya ya, kotanya dari mana, supaya kita bisa tahu acara kita ini diikuti dari mana saja. Kalau tadi ya Ibu Janli ya mungkin kita tahu tempatnya, tapi kalau yang lain kan tidak. Jadi nanti tolong ditambahkan. Nah, jadi sekarang bagaimana pelaksanaan 8 sila nggak pernah, tapi 5 sila selalu dilakukan. Apakah ini juga bisa mengkondisikan lahir di alam bahagia? Bisa saja. Sekarang, kalau kita lihat, apa bedanya 5 sila dan 8 sila? 5 sila itu sebetulnya selalu berhubungan dengan pihak lain. Mengkondisikan kita melakukan karma tertentu. Jadi kalau kita melanggar 5 sila, itu sama dengan kita mengkondisikan melakukan karma buruk. Maka tadi waktu penanya misalnya, anakku misalnya menginjak semut. Kalau sengaja, ya karma buruk. Tapi kalau tidak sengaja, ya bukan karma buruk dan bukan pelanggaran sila juga. Karena salah satu syarat pelanggaran sila yang pertama adalah punya niat untuk melakukan pembunuhan, niat itu dilaksanakan dan hasilnya adalah kematian, itu pembunuhan. Kalau tidak mati makhluknya yang ada adalah penyiksaan, penganiayaan. Nah, sekarang orang melaksanakan 5 sila itu berarti dia mencegah dirinya melakukan karma buruk. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan mabuk-mabukan. Loh, mabuk-mabukan karma buruk. Mabuk-mabukan itu mengkondisikan terjadinya pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan kebohongan. Salah satu kalau Anda mau ketemu karma buruknya orang yang mabuk, Anda tanyain, kamu mabuk ya? Enggak mabuk loh. Bohong toh. Sudah mulai bohong dia. Enggak, enggak mabuk. Ah, mabuk kamu sudah jelas mukamu merah semua. Enggak mabuk. Awas kamu. Nah, terus saya pukul. Ah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi makanya mabuk ini mengkondisikan kita hilang kesadaran sehingga melanggar sila yang lain yang melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong dan akhirnya disebabkan oleh mabuk. Nah, ini 5 hal. Berbeda dengan 8 sila, sila yang ketiga ini aja. Karena kalau sila yang ketiga itu kita di dalam pelanggaran silanya adalah ada objek-objek pelanggaran sila ketiga di dalam Pancasila Buddhis. Misalnya pasangan hidup orang lain, kemudian mereka yang di bawah perwalian dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau di 8 sila itu tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya sendiri. Bedanya hanya itu saja. Nah, sekarang 8 sila itu kan ada 3 sila tambahan. Kalau 5 sila yang pertama itu berhubungan dengan perbuatan atau karma, terutama karma buruk kalau kita melanggar. Sekarang, 3 sila yang lain itu adalah tidak makan setelah tengah hari, berpuasa setelah tengah hari, kemudian tidak nonton hal-hal yang bersifat hiburan, tidak menggunakan wewangian, kemudian tidak menggunakan perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah tidak duduk dan berbaring di tempat yang relatif disebut mewah. 3 hal yang tambahan ini, itu kalau kita lakukan, kalau kita langgar, apakah bikin karma buruk? Kalau saya makan setelah jam 12 siang, apakah karma buruk? Kalau saya nonton film seri, apakah saya karma buruk? Kalau saya nonton drakor drajin, apakah karma buruk? Kalau saya duduk dan berbaring di tempat yang mewah, apakah saya karma buruk? Kalau saya di hotel, tinggal di hotel berbintang 8, apakah saya karma buruk? Kan tidak. Tetapi 3 hal ini, tambahan ini adalah belajar punya komitmen. Belajar bertekad pada diri sendiri. Bahwa saya setelah jam 12 siang, saya tidak mau makan. Walaupun ada makanan, saya tidak mau makan. Kenapa? Karena saya punya komitmen tekad untuk tidak makan. Walaupun saya suka drakor, drama Korea, atau drajin, drama Cina,
ataupun drabul, drama bule. Tapi ketika hari Uposatha atau hari saya mau melaksanakan 8 sila, saya berusaha tidak nonton itu dulu. Saya tahu itu film itu ada, tetapi saya tidak nonton. Bukan karena tidak ada film itu, karena saya tidak bisa bayar pulsanya, bukan. Tapi karena memang saya berusaha tidak nonton. Keluarga saya mau nonton, silahkan. Saya tidak mau nonton. Tidak duduk atau berbaring di tempat yang mewah. Tempat duduk saya ada yang, di rumah saya ada yang mewah. Saya berusaha untuk menghindari hari ini. Nah, jadi 3 hal tambahan itu adalah latihan tekad atau komitmen. Yang penting tetap 5. Bahkan yang sila ketiga dari 8 sila itu juga latihan komitmen. Karena melakukan hubungan seksual dengan pasangan hidupnya, apa karma buruknya? Nggak ada karma buruknya sama sekali. Nah, tetapi kita bertekad, hari ini saya tidak melakukan. Jadi sebetulnya prinsipnya tetap 5 sila. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Karena itu, orang yang melaksanakan 5 sila ini di dalam kehidupan yang selanjutnya, kalau dia tekun melaksanakan sila, tetap dia akan berkondisi terlahir di alam bahagia kalau karma baiknya mencukupi. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau Anda bisa melaksanakan 8 sila pada hari-hari tertentu, hari Uposatha itu bagus juga. 1, 8, 15, 23 kalau menurut penanggalan Imlek, penanggalan bulan. Tetapi kalau Anda merasa, wah enggak ah, kadang-kadang soalnya itu jatuhnya hari Minggu, hari Sabtu ada acara keluarga. Oke, Anda ganti aja hari yang menurut Anda paling nyaman untuk 8 sila. Misalnya apa? Hari Senin misalnya. Waduh, Senin mulai kerja. Berat nih. Hari Rabu aja ya. Rabu boleh. Maka tiap hari Rabu saya menjalankan 8 sila misalnya. Tidak apa-apa. Itu bisa. Jadi kita bisa berlatih 8 sila karena itu belajar punya komitmen. Begitu kita punya komitmen, punya tekad, kita kemudian nanti setiap kali kita tekadnya kuat itu, tiap kali kita ingin melanggar apapun juga, termasuk janji kita akan bisa bertahan. Enggak, saya enggak mau. Karena kita sudah terbiasa memenuhi tekad kita. Ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari penanya yang belum tahu tempatnya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Tadi yang nanya Kevin Marcelo tuh dari Surabaya, Bante. Ini Mantap. beliau ada tambahan lagi, kalau misalnya menjalankan 8 sila selama puja bakti, tapi saat puja bakti kan membaca Parita Pancasila. Apakah 8 silanya itu bisa batal, Bante? Lalu bagaimana nih, Bante? Iya, 8 sila itu sebetulnya perilaku, bukan hanya karena kata-kata. Kalau memang, wah ini puja bakti menjalankan, meminta Pancasila Buddhis, ya kita nggak usah ngomong ya nggak apa-apa. Jadi tetap 8 sila kita. Ya, jadi tidak problem. Sebaliknya, yang Pancasila, misalnya ada permohonan 8 sila, dia tidak mau minta 8 sila, ya nggak apa-apa. Karena sebetulnya yang penting adalah perilaku kita. Begitu. Terima kasih dari Ya, Surabaya. Oke. baik, terima kasih. Saudara Saudara Kevin sudah terjawab ya. Di sini ada yang resen, ada dua. Saya persilahkan dulu dengan Irwan ya, Irwan Hugi. Silakan. Oh ya, Bapak Irwan. Dari mana Pak Irwan? Oh, ini Pak Irwan Selamat saya kenal nih. malam Bante, selamat malam Bromo. Saya Irwan dari Pamulang, Tangerang Selatan. Saya, Bante, saya hanya mohon saran dari Bante. Ini kasusnya begini Bante. Saya punya anak saya cewek. Nah, kalau sekolah minggu rajin Bante, tetapi kalau saya Kesia saya bilang, kamu baca parita, ya kan? Atau meditasi seperti itu. Nah, kadang dia nggak mau Bante, ya kan? Nah, alasannya begini. Kata dia bilang apa? Koko aja nggak baca parita tadi. Saya bilang jangan ikutin Koko. Saya bilang ya kan seperti itu. Saya bilang ya kamu ikutin Papa ya kan. Kan kamu lihat Papa tiap hari ya kan baca meditasi. Dia seperti itu. Tapi kalau sekolah minggu rajin Bante ya kan. Nah seperti itu.
Nah, saran Bante apa kira-kira supaya dia itu tergugah gitu? Karena anak istri agak cuek Bante, ya kan? Anak saya agak cuek kalau masalah agama, kayaknya orangnya gitu. Nah, mohon saran dari Bante ini saya juga agak bingung sebetulnya. Seperti itu. Terima kasih Bante. Usia berapa ya anaknya? Anak saya usianya 16 tahun Bante. Oh, Udah sudah mau 16 SMA. tahun. Iya, Oh, sudah SMA dong. udah mau SMA Bante. Dan juga Oke, gini Bante, kami ini Buddhisnya baru Bante, jadinya gitu. Terus terang aja baru. Ya kan, kami baru Buddhis, ya kan, satu keluarga ini pindah. Tadi saya di non Buddhis gitu, ya kan seperti itu Bante, ya kan. baik, baik. Terima Ya, kasih. baik. Ya, jadi memang tiap anak itu mempunyai karakternya masing-masing. Biasanya anak perempuan lebih cenderung dekat secara emosional, sehingga dia biasanya untuk ritual lebih mudah. Makanya kalau kita lihat ya, biara-biara, itu cenderung perempuannya banyak. Bahkan sampai bisa, kalau kita dari Dhammasala ya, paling depan sampai belakang, sampai keluar, itu bisa wanita semua. Bahkan kadang-kadang sampai wanita itu bisa duduk di area pria. Sedangkan nanti yang umat pria, itu cenderung sedikit cuma di depan. Jarang sampai ke belakang, sampai berlebihan itu jarang. Itu umumnya gitu, karena pria itu logika, sehingga kadang-kadang wah upacara-upacara gini ya. Maka tadi dia yang mengatakan lain, Koko kan kayak gitu juga. Karena pria itu cenderung memang tidak begitu suka upacara. Sedangkan wanita lebih cenderung suka upacara karena dia unsur emosinya bisa terpenuhi. Cuman mungkin anak ini belum memahami makna parita dan juga tujuan bermeditasi. Salah satu tujuan meditasi sebetulnya karena kita belajar hidup saat ini, maka membuat kita punya konsentrasi lebih baik, daya ingat kita juga lebih bagus. Sehingga kalau anak ini masih usia sekolah karena 16 tahun, maka dia bisa mengkondisikan prestasi sekolah jauh lebih baik. Nah, karena itu sebagai ayah nanti kasih pengertian dia bahwa sebetulnya kalau kamu waktu masih sekolah seperti ini sangat bagus untuk berlatih meditasi. Karena meditasi itu bukan duduk diem yang membosankan begitu, bukan. Itu hanya belajar kamu supaya bisa fokus. Ibaratnya kalau kamu sekarang belajar baca buku, kan juga bagusnya kan duduk diem gini, bukan naik sepeda motor keliling-keliling. Nah, kan tidak begitu. Kan duduk diem. Nah, sekarang kamu belajar duduk diem memperhatikan nafas misalnya. Pikiranmu pasti kemana-mana, itu normal. Tapi kembalikan lagi ke nafas. Sehingga kalau kamu sudah terbiasa seperti itu, waktu nanti baca buku, waktu kamu belajar sesuatu, cepat sekali konsentrasi dan daya ingatmu bagus, dan siapa yang mendapat manfaat dirimu sendiri. Karena kalau kamu menjadi anak yang pandai, maka manfaatnya itu ada pada diri, bukan pada orang lain. Bukan juga karena nilainya menjadi bagus atau apa. Tapi yang penting adalah bahwa kamu menjadi anak yang pandai dan itu menjadi bekal di masa depan. Nilai yang bagus itu nanti hanya bangga ditunjukkan kepada keluarga setelah beberapa tahun kemudian. No, nih loh, aku dulu juga nilainya bagus. Tetapi kepandaian itu nempel di diri kita. Makanya kemudian meditasi itu menjadi penting. Nah, kita kemudian kasih informasi manfaat meditasi. Nah, membaca parita itu adalah salah satu upaya mengkonsentrasikan pikiran. Jadi waktu kita membaca parita, buktikan kalau kita membaca parita dengan ucapan Namo tassa bhagavato arahato dan seterusnya, itu kalau kita ucapkan menjadi lebih gampang fokus. Tetapi kalau kita baca itu di dalam batin, bisa meleset, bisa lupa. Nah, tentu teman-teman semua di sini pernah mengalami seperti itu. Coba membaca yang gampang-gampang aja. Misalnya Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Coba baca di dalam pikiran. Nggak diucapkan. Pasti bisa meleset. Nanti, itu sampai mana tadi ya? Sampai mana ya? Tapi kalau diucapkan, iti piso bhagawa arahang sama sambuddho dan seterusnya,
Mau lupa, bisa ingat lagi. Mau lupa, bisa ingat. Kenapa? Karena parita itu, pembacaan itu juga untuk digunakan melatih konsentrasi. Apalagi pembacaan itu juga nanti kalau kita membaca terjemahannya menjadi petunjuk untuk kita menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tadi yang saya sudah sebutkan Manggala Sutta, ya tentang 38 perilaku yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, Karania Metta Sutta dan seterusnya. Jadi sebagai ayah, jelaskanlah sekarang kepada anak manfaat meditasi, yaitu untuk latihan konsentrasi supaya prestasi sekolah bisa meningkat, daya ingat menjadi lebih bagus, rasa percaya dirinya juga lebih kuat, dan membaca parita itu adalah salah satu objek konsentrasi dalam bermeditasi juga. Begitu Pak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dicoba dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, silahkan. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, kebetulan Pak Irwan juga saya kenal Bante, pernah ketemu. Oh, sudah Romo juga kenalnya atau gimana? Oh, kebetulan sama-sama latihan di ini Pak Baja sama Nera. Oh, hebat sekali. Iya. Ya, Pak Irwan masih Bagus. ingat ya? Masih ingat Romo? Iya. Kalau tadi Baik. riwayatnya kan baru mengenal Dhamma, terus kemudian bisa Pak Baja sama Nera, wah mantap sekali. Karena keluarganya berarti juga punya kerelaan yang bagus. Iya Romo, itu Bante. Anak saya juga udah jadi Samanera Bante. Hmm, Cuma waktu jadi Samanera, anak saya itu masih KTP agama lain gitu. nggak apa-apa, nggak Gitu penting itu. Bante. Yang penting adalah perubahan perilaku. Makanya Itu. tema kita sangat cocok ya, praktek Dhamma dalam keseharian, bukan KTP Dhamma atau KTP agama Buddha, nggak mengurus itu. Tapi praktek Dhammanya yang penting. Iya. Tapi kami sekeluarga udah berubah semua, KTP-nya udah berubah Bante. Mantap, bagus. Gitu. Terima kasih Bante. Ya. Silakan Selamat Romo Pak Irwan, Herman. semangat. Mantap. Ya, selanjutnya ini dari Romo Seno Halim ya. Silakan Romo untuk bertanya dari tadi handstand. Wandami Bante, selamat malam. Boleh izin bertanya, ada dua pertanyaan di Bante. Yang pertama adalah, Dari mana dulu nih? oh kita dari Bekasi Bante. Oh, bukan dari Tegal ya? Oh bukan, ya Karena kemarin asalnya saya dari, mengisi di ya, Tegal tuh. Hmm, ya, ya Bante. Saya ikuti YouTube-nya Bante hmm. saat itu. Oke, dari Bekasi. Oke. Seperti kita ketahui, di dalam suta ada 84.000 ya Bante, kalau nggak salah ya. Nah, dari 84.000 tersebut, mana yang paling relevan buat hidup anak muda zaman sekarang, Bante? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di era digital yang seperti sekarang ini, apa bentuk sila yang terkadang banyak orang gosip itu di WA? Apakah ini termasuk melanggar sila keempat juga atau tidak, Bante? Terima kasih. Baik. Kita menyadari ataupun kita mendapatkan pemahaman bahwa di dalam Tipitaka terdapat 84.000 judul Dhamma. Mana yang paling relevan? Sebetulnya judul Dhamma yang sekian banyak yang diajarkan oleh Sang Buddha 45 tahun. Sebetulnya berbicara tentang tiga hal tadi, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Kenapa? Karena Sang Buddha itu ataupun Pangeran Siddhartha melihat kebencian dan kegelapan batin sebagai sumber yang tidak memuaskan ini. Kemudian kalau ditanya apa yang paling relevan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini dapat kita bagikan kepada semua umur, semua usia, semua bangsa, semua tahap cara berpikir, itu semua dapat. Makanya kalau kita melihat
riwayat Sang Buddha, beliau bisa bergabung, beliau bisa membabarkan Dhamma kepada siapapun juga. Kepada para pertapa yang tingkat pemahaman spiritualnya tinggi bisa, kepada gembala kerbau bisa, kepada penenun bisa, kepada raja bisa. Jadi tidak ada yang eksklusif. Jadi, oh ini untuk level anak muda nih. Oh ini untuk level orang tua. Tidak. Nah, tergantung sekarang bagaimana kita mengolah bahasa, mengolah contoh dari dhamma-dhamma tersebut untuk disesuaikan dengan tema-tema kekinian. Itu adalah ramuannya yang kita. Tetapi ajaran Sang Buddha itu dia tidak tidak bisa me, apa ya, ketinggalan zaman istilahnya. Akaliko itu. Jadi tidak ketinggalan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman. Selalu bisa sesuai dengan zaman. Kenapa? Ya karena memang problemnya orang dulu sama sekarang itu sama, yaitu hidup yang tidak kekal ini yang menimbulkan ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Makanya waktu memberikan ceramah ini juga karena Romo Seno ini adalah termasuk Dhamma Duta juga, waktu memberikan ceramah sebaiknya cerita-cerita 3.000 tahun yang lalu itu dibawa dan dicocokkan dengan contoh-contoh di kehidupan saat ini. Jangan malah kehidupan saat ini dibawa ke 3.000 tahun yang lalu, yang tentu orang-orang akan, ya dia pasti bisa dong tuh 3.000 tahun yang lalu. Kalau saya ya nggak bisa, ini kan zaman modern. Nah, tapi begitu kita bawakan bahwa semua ajaran itu adalah berbicara kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka itu bisa ditarik kemanapun juga di kehidupan ini maupun sampai zaman-zaman yang akan datang. Tidak pernah ketinggalan zaman. Kemudian kalau sekarang perang gosip di media sosial bagaimana? Ya jelas namanya gosip. Itu bukan sesuatu yang kebenaran. Kalau sudah bukan kebenaran, berarti kita mau menyebarkan kebohongan, hoax. Kalau sudah menyebarkan kebohongan, berarti itu pelanggaran sila yang keempat. Nah, jadi, dengan cara seperti ini, kita lalu tahu, oh saya kalau ada gosip-gosip seperti ini, saya mau ikut atau nggak ikut. Kalau bukan merupakan kebenaran, kenapa saya harus ikut? Berarti itu kebohongan. Kebohongan, kenapa saya harus like and share? Kebohongan ya sudah saya simpan sendiri aja. Kalau itu kebohongannya ternyata satu ketika terbukti kebenaran, apakah saya mau share atau tidak? Itu juga tergantung kita saat itu. Apakah ini bisa merugikan orang kalau saya share, saya bagikan, apakah memberikan manfaat untuk orang-orang yang terlibat di situ. Kalau nggak memberikan manfaat, ya sudahlah, cukup kita tahu sendiri aja. Jadi, memang cerita-cerita di grup-grup media sosial itu tidak ada di zaman 3.000 tahun yang lalu. Tapi jangan kemudian kita menganggap, berarti ini aman nih, karena 3.000 tahun yang lalu nggak ada. Bukan, 3.000 tahun yang lalu prinsipnya tetap ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Itu yang kita bawa di kehidupan ini supaya kita bisa selesaikan, supaya berkurang ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin kita juga. Apakah bisa dimengerti itu, Romo? Baik, Bante, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Romo Serno atas pertanyaannya ya. Terima kasih Bante atas jawabannya. Kita lanjutkan lagi ini di YouTube ada 4 pertanyaan Bante. Pertama dari Edward Huang, Medan. Bagaimana cara mendidik generasi muda agar mampu bersabar dan rendah hati bila diperingatkan atau dikritik, agar mampu mengubah fix, fix, mindset menjadi grow mindset dalam praktek dhamma. Ya, silakan Bati. Ya, bagaimana nih sekarang?
kita mengubah mindset, fix mindset menjadi growth mindset. Jadi mindset yang sudah kaku bisa tumbuh. Kita harus tahu dulu kenapa penyebabnya kaku. Orang yang kaku itu karena dia tidak mau melepas zona nyaman yang dia miliki saat ini. Beberapa orang cenderung memang tidak fleksibel. Fixed mindset itu adalah tidak fleksibel karena ya aku sudah begini ya begini aja. Dia tidak tidak mau mencoba sesuatu yang baru karena itu di luar zona nyamannya dia. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sadari baik-baik, zona nyaman kita itu selalu itu-itu saja. Misalnya di ruang makan, kalau kita makan duduknya pasti di situ. Apakah Anda menyadari bahwa bertahun-tahun Anda duduk di situ sampai keluarga Anda kalau duduk di situ bisa diusir? Jangan duduk di situ. Itu tempatnya ayah misalnya, atau tempatnya ibu. Kenapa? Fix mindset. Sudah susah, suruh pindah. Enggak enak. Ini posisi ini sudah paling nyaman bagiku. Nah, kita nggak mau nyoba. Nonton televisi, duduknya ya mesti di situ. Sampai itu dia sudah kayak dilabel. Jangan duduk di situ loh. Itu tempatnya si A misalnya. Itu sampai kakek-kakek, nenek-nenek ya seperti itu. Fix mindset. Pakai gelas saja. Gelas yang sama aja. Tapi gelas itu bisa loh, kita itu hanya pakai satu itu aja. Sehingga nanti kalau keluarga kita mau pakai, wish, jangan pakai itu. Itu bukan punyamu. Aneh kan? Itu fix mindset. Nah sekarang, Anda bisa nggak berubah itu juga dulu? Karena kita kadang-kadang menunjuk orang lain, diri kita juga fix mindset juga. Bisa nggak kita pindah ke tempat lain? Misalnya kalau makan, bisa nggak nyoba? Ketika nonton TV, bisa nggak kita dari sudut yang berbeda? Bisa nggak? Gelas kita bisa nggak? Nah, nanti mulai banyak hal yang kita bisa lakukan. Kadang-kadang kamar juga gitu. Beberapa orang, kamar itu ya seperti itu. Kalau dia suami istri, tidurnya ya seperti itu. Misalnya suaminya di kanan, istrinya di kiri, ya sudah. Nggak pernah dia berubah menjadi seperti ini. Sehingga pernah kejadian suaminya itu gede sekali, istrinya agak langsing. Posisi kasur yang dipakai suaminya itu sudah sampai bentuknya sudah ya mencetak tubuhnya si suami itu. Nah kalau sekarang istrinya suruh pindah, coba kamu pindah ke sebelah. Nggak mau, posisinya suami saya itu. Jadi saya tidurnya malah nggak enak karena cekungannya sudah pas sama suami saya. Artinya apa? Nggak gampang berubah. Sekarang potongan rambut. Potongan rambut Anda itu apa? Sejak zaman SD kan nggak berubah-berubah juga. Kalau sudah belah sini ya sini, terus coba kadang-kadang belah sini, belah sini, belah sini, belah sini. Ini tidak pernah. Makanan kita pindah ke negara lain, kemudian kita suruh makan, ada oh nggak cocok makanannya, nggak ada nasi pecel, nggak ada soto. Itu kita fix mindset itu ada. Nah, kenapa dasarnya? Karena kita kurang kerelaan. Sekarang bagaimana mendidik generasi muda supaya menjadi lebih sabar, lebih rendah hati ketika dikritik. Kata rendah hati itu bahasa lain ya. Jadi karena dalam Dhamma itu hati itu level. Rendah hati itu berarti bahasa yang tidak sesuai Dhamma. Jadi mungkin kita lebih mengatakan bahwa dia sabar dan lebih mudah menerima kritikan. Bukan rendah hati. Rendah hati, hati tidak ada karena hati adalah organ tubuh. Banyak banyak kata dalam Dhamma ini yang tidak sesuai, kata hati itu bukan sesuatu yang tepat. Nah, sekarang bagaimana dia supaya sabar dan mudah dikritik? Ya dia belajar tiga hal tadi.
kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Sama. Maka kalau tadi Romo Seno mengatakan gimana ya membawa Dhamma 84.000 topik ini ke zaman sekarang. Ya itu tadi kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Karena 8.000 topik, 84.000 topik itu isinya adalah 4 kesunyataan mulia. 4 kesunyataan mulia itu berisi yang pertama hidup ketidakkekalan. Ya, sehingga berisi ketidakpuasan. Tidak puas itu ada sebab. Kenapa? Bahwa saya menginginkan yang saya sukai untuk selalu dekat dengan saya. Saya ingin yang tidak saya sukai, jangan mendekat dengan saya. Berarti keinginan ini yang di problemnya. Sehingga kalau kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, maka keinginan inilah yang diubah, bukan kenyataannya. Supaya hidup ini jadi bisa lebih membuat kita bahagia. Nah, kemudian yang ketiga, kesenyataan yang ketiga, kalau keinginan ini bisa kita ubah sesuai dengan kenyataan, maka muncullah kebahagiaan. Dan yang keempat adalah bagaimana caranya kita bisa mengendalikan keinginan. Nah, itulah jalan mulia berunsur 8 yang berisikan kebijaksanaan, kemoralan, konsentrasi. Ya, kebijaksanaan yang pertama adalah kebijaksanaan yang bersifat teori. Samaditi sama sangkapa adalah bersifat teori yang dilaksanakan. Jadi kadang-kadang kita itu mengubah ajaran Sang Buddha, yaitu sila sama dipanya. Loh, panya ini atau kebijaksanaan ini kan diajarkan di dalam 8 jalan atau jalan mulia berunsur 8 kan unsur yang pertama dan kedua. Kenapa jadi yang ketujuh dan kedelapan? Nah, padahal harusnya tetap yang pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua adalah kebijaksanaan yang bersifat teori. Kemudian kemoralan dilaksanakan. Kemudian konsentrasi atau meditasi dilaksanakan. Nah, dari pelaksanaan kemoralan dan konsentrasi ini atau kesadaran ini muncullah kebijaksanaan yang bersifat hasil. Kalau yang pertama tadi teori, maka setelah dilaksanakan menjadi hasil. Jadi nanti bentuknya dia lingkaran, bukan segitiga ataupun bukan satu garis. Jadi ah, apa sila sama dipanya kemoralan, konsentrasi dan kebijaksanaan. Tapi dia menjadi lingkaran. Kebijaksanaan teori dilaksanakan dalam kemoralan dan konsentrasi, hasilnya adalah kebijaksanaan yang merupakan pencerahan itu. Nah, jalan mulia berunsur 8 itu intinya adalah bagaimana kita seperti yang tadi dijelaskan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi ini. Jadi kalau sekarang bagaimana mendidik generasi muda supaya sabar dan bisa mudah dikritik, ya diajarkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Bagaimana mengajarkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi? Tadi sudah kita jelaskan dalam tahap anak belum sekolah, masih usia dini, sampai sekolah, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sudah ada tahap-tahapnya. Jadi itu kalau kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk diri kita, maka kita bisa memperbaiki fixed mindset menjadi growth mindset, menjadi mindset yang bertumbuh untuk terus-menerus. Karena ajaran Dhamma itu mengajarkan kita untuk bertumbuh. Ya, kita seperti tadi saya sampaikan, merenungkan kekurangan kita dan kelebihan kita, kekurangan itu kita perbaiki, kelebihan itu kita tingkatkan, berarti kita kan belajar untuk tumbuh, tahu kekurangan kita. Aduh, aku kalau duduk kok mesti di sini ya, kalau makan, nonton TV dan lain-lain. Kalau gitu aku mau coba pindah dan pindah-pindah. Jadi siapapun juga bisa menggunakan tempat duduk ini. Nah, kita akhirnya bisa menjadi growth mindset. Kita jalan dari rumah menuju ke tempat kerja. Jalannya ya itu, terus kenapa nggak kita pindah ke tempat lain? Makanya kalau dalam cerita-cerita film detektif itu pembunuhan itu kan gampang sekali diketahui. Karena kita fix mindsetnya itu punya semua.
Jadi kalau dari rumah menuju ke kantor, jalannya mesti itu, jamnya itu. Sehingga kalau ada orang punya niat jahat, ditungguin. Dan akhirnya kena. Atau, oh rumahnya kalau mau kosong tuh hari apa ya? Oh karena dia mestinya hari ini. Pasti. Saya dulu punya, atau semacam, ya kalau mau pergi kemana-mana kan kadang ada sopir yang ya kita bayar untuk harian. Jadi, oh aku mau ke Surabaya, tolong diantar ya. Atau mungkin saya mau ke kota lain, tolong diantar. Nah, sopirnya selalu itu. Dan sopir itu di, dibayar banyak orang karena kan dia memang memang freelance. Satu ketika saya tanya, saya kan punya beberapa orang yang seperti itu, freelance itu. Saya tanya, tiap orang saya tanya, kamu kalau dipakai orang, kamu tahu nggak kira-kira mau kemana saja? Tahu. Karena kalau si A itu mesti ke situ. Kalau si B mesti ke situ. Si C ke situ. Itulah fixed mindset. Anda renungkan sendiri. Nanti kalau Anda kan hariannya ya begitu. Tiap hari yang Anda lakukan waktu bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ya itu aja. Fixed mindset. Bisa nggak itu melepas? Kalau itu bisa, maka kita akan menjadi lebih sabar dan lebih mudah dikritik. Saya kira begitu. Terima kasih dari Medan loh. Ini dengerin dengan baik. Dan ini selalu Ya, tanya nih. Kemarin Tegal juga dia tanya juga dari Medan. Luar ya, biasa ini. baik Bante. Terima kasih Bante. Ini ada 6 pertanyaan, satunya resen, duanya di chat Zoom, dan tiganya di YouTube. Waktu kita 30 menit. Saya jawab pendek-pendek. Cukup. Ya, saya bacakan dulu ya yang di YouTube karena sudah tadi dari Inperwiyati dari Jakarta. Izin bertanya, bagaimana mengatasi seorang anak remaja yang terlanjur trauma untuk berkata jujur? Ya, terima kasih. Pertanyaan itu, Bante. Ya, kepercayaan itu seperti gelas yang gampang retak ya. Jadi kalau pertama dia utuh itu bagus, tapi begitu retak agak diperbaiki agak sulit. Bagaimana supaya bisa membangun kepercayaan anak yang remaja yang dulunya jujur jadi tidak jujur itu? Karena dari bayi sebetulnya dia jujur dasarnya. Tapi karena mungkin tekanan dari lingkungan, ketika kejujurannya menghasilkan penderitaan bagi dia, ketakutan, maka dia jadi tidak jujur. Kuncinya adalah kesabaran. Jadi kepercayaan itu dipulihkan oleh waktu. Itu pun nanti mungkin waktu yang panjang itu pun ketika dia sudah mulai jujur, sudahlah nak, tidak apa-apa kamu jujur. Kemudian kita bisa sabar, memberikan dia kepercayaan pada diri sendiri bahwa jujurnya dia itu aman bagi dia. Itu pun dia masih hati-hati. Dia melepaskan topik-topik yang dia sampaikan itu secara bertahap. Mulai dari yang kulit dulu, yang mungkin kalau saya dimarahi nggak ngapa-ngapa, dia tahu boleh, dia mulai berbagi, dan mungkin nanti sampai ke dalam, dan akhirnya peristiwa yang besar pun mungkin dia sampaikan. Itu mungkin, tapi bisa juga, karena dia sudah menjadi fixed mindset, ya terpaksa kita lewat tokoh lain yang mungkin tidak pernah memberikan trauma kepada anak itu. Apakah mungkin pasangan hidup, apakah mungkin saudara, kakak atau adiknya, apakah mungkin temannya atau siapa. Nah, kita memasukkan ide kepada orang tersebut untuk menanyain anak itu hal-hal yang dia sembunyikan terhadap kita, supaya kalau kita bisa perbaiki, bisa nanti lewat orang tersebut disampaikan. Karena kejujuran itu tidak bisa dipaksakan. Dia hanya bisa dikondisikan dan dia berdasarkan kemauan orangnya. Kalau dia nggak mau, nggak bisa dipaksa. Ayo harus jujur, harus jujur. Nggak bisa. Disiksa pun dia belum tentu jujur. Tapi lewat orang lain yang dia lebih terbuka, dia akan menyampaikan. Jadi, dalam waktu yang singkat, kalau Anda mau, gunakanlah orang lain yang anak ini lebih terbuka, mintalah pendapatnya
lewat orang lain itu, coba kamu tanya kepada anak itu, apa sih maunya dia kepada orang tuanya. Nah, dari orang lain itu kita baru dapat dan kita penuhi. Demikian seterusnya, mudah-mudahan nanti anak ini lama-lama timbul kepercayaan kepada orang tuanya dan bisa lebih sedikit jujur kepada orang tuanya. Ya, mudah-mudahan seperti itu, walaupun tidak bisa 100% jujur, butuh waktu itu. Oke, lanjut. Ya, baik, terima kasih Bante. Lanjut dari Vivi Yuwono. Namo Buddhaya Bante. Saya dari Sidoarjo izin meneruskan pertanyaan teman saya. Lahir dari keluarga yang patriarki, sehingga walaupun dia perempuan yang berprestasi, selalu dipandang lebih rendah oleh orang tuanya dibanding saudaranya yang laki-laki. Teman saya tidak marah dengan nasibnya, hanya dia bertanya, bilangnya orang tuanya seperti itu. Bagaimana cara dia bisa mendukung dan berbakti kepada orang tuanya? Mohon pencerahannya, Mas. Ya, jadi di beberapa lingkungan keluarga, kadang pria itu lebih dominan. Ini istilahnya seperti itu ya. Jadi, kalau anak laki, wah, disayang-sayang. Kalau anak perempuan, nggak usah disayang-sayang, percuma juga. Nanti kalau sudah gede, sudah sukses, sudah pintar, toh diambil orang juga, sudah nggak usah disayang-sayang. Hemat-hemat modal lah. Ya, enggak seperti itu juga. Tapi ada sih keluarga yang seperti itu. Dan kebetulan yang ditanyakan adalah anak perempuan yang terlahir di lingkungan yang dominan adalah pria. Tapi sebetulnya sudah benar bahwa sudah nggak usah pusing. Pokoknya saya akan buktikan bahwa saya berprestasi. Nah ini kan tadi anak perempuan itu berprestasi. Saya buktikan bahwa saya bisa mengalahkan yang laki-laki ini. Anak laki-laki yang kamu kamu puja-puji, kamu dukung, kamu manjakan, ternyata kan malah nggak bisa apa-apa. Sekarang saya akan bisa lebih sukses, lebih berprestasi. Ini bagus banget cara berpikir anak perempuan ini. Jangan malah, ya aku kan memang nggak diperhatikan sama orang tua. Sudahlah, lebih baik aku juga lemes-lemes saja, nggak usah berprestasi. Salah. Jadi kalau sekarang kita memang kurang dihargai, maka kita harus berjuang supaya orang bisa menghargai kita. Karena penghargaan itu bukan dituntut dari luar. Kita tidak bisa menuntut orang lain menghargai kita. Tapi kita harus membangun sikap mental kita supaya kita layak untuk dihargai. Nah, perempuan ini, anak perempuan yang mungkin kurang dihargai dalam keluarga ini, dia membangun prestasinya supaya orang tuanya satu ketika akan menghargai. Nah, dia juga tidak marah dengan, ya sudah, saya dalam keluarga seperti ini, saya tidak perlu menyesal dengan keluarga ini, pokoknya saya terus berjuang. Nah, tapi bagaimana nih saya mau membantu orang tua? Bantu aja. Buktikan dengan perilaku Anda, bantu mendukung orang tua. Orang tua tidak mau terima, itu haknya dia. Tapi anak tetap berusaha membantu orang tua. Apapun juga membantu cara berpikir, misalnya orang tua punya problem, kalau bisa ya kita bantu selesaikan, sehingga nanti satu ketika orang tua akan berpikir, ternyata punya anak perempuan ini lebih enak ya, ternyata dia lebih perhatian daripada anak laki. Oke, Anda membantu cara berpikir, atau kalau Anda sudah bekerja, Anda membantu secara materi misalnya, jadi dengan mungkin misalnya ayah dan ibu mau kemana nih, mau ke luar negeri ya, ayo saya biayai dah kalau ke luar negeri atau kemana, atau mau wisata kemana, atau mau berobat kemana. Mungkin itu nanti orang tua akan melihat sendiri, oh ternyata punya anak perempuan ini jauh lebih oke daripada punya anak laki-laki. Nah, kalau bisa seperti itu, berarti Anda sukses membuktikan diri Anda bahwa Anda layak untuk diperhatikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Jangan menyesal, jangan marah, itu sudah benar. Buktikan bahwa Anda lebih sukses daripada anak laki-laki itu. Silakan Romo, lanjut. Baik, terima kasih Bante. Ini yang di YouTube tinggal satu, ini saya bacakan Bante. Dari Saka, Namo Buddhaya Bante, saya dari Surabaya, izin bertanya. Pada saat kita atas sila, itu kan ada sila yang tidak makan setelah tengah hari.
Nah, saya ini kan kerja gitu. Terus sorry. Nah, saya bisa makannya pada saat jam istirahatnya di atas jam 12. Nah, itu gimana Bante? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, jadi sebetulnya kita perlu belajar memahami wikala bojana. Wikala bojana adalah makanan di luar waktu. Nah, bagaimana ini sebetulnya? Sebetulnya waktu tengah hari itu ditentukan oleh bayangan kepala yang bisa diinjak sendiri, titik kulminasi. Dan karena bumi kita bulat, matahari juga bergerak dari utara ke selatan dan sebaliknya, maka sebetulnya titik kulminasi itu tidak pernah sama. Tiap hari tidak pernah sama. Bisa berbeda beberapa menit, dan seterusnya. Juga tempatnya tidak sama karena bumi itu bulat, maka kalau di Katulistiwa ya memang pas ya, tapi ada yang di utara Katulistiwa, di selatan Katulistiwa, itu tidak sama semua. Nah, sebetulnya kalau kita ada tabelnya, itu yang persis jam 12 siang, itu hanya saat-saat tertentu saja. Kadang-kadang ada yang jam 11 itu sudah titik kulminasi. Kadang-kadang ada yang jam 1 baru titik kulminasi. Nah, cuman supaya lebih mudah daripada membawa bukunya yang beda-beda nanti tiap hari itu ada 11.30, 11.49 dan sebagainya jadi agak ruwet. Terus nanti makan sambil lihat buku kan ya repot juga. Maka kemudian disepakati jam 12 siang. Itu sebetulnya kesepakatan saja. Tadi pada saat tentang cerita Atasila, saya sudah sampaikan bahwa tanggalnya pun kita bisa milih. Misalnya tadi kan ada pertanyaan, misalnya saya jalankan 5 sila, nggak pernah 8 sila misalnya. Tanggal 8 sila itu bisa milih. Misalnya 18, 15, 23 penanggalan Imlek, itu bisa. Penanggalan lunar itu ya, Anda bisa cari di penanggalan komplit itu, lunar itu bisa. Atau kita bisa penanggalan nasional misalnya 18, 15, 23 penanggalan nasional itu juga bisa. Boleh. Atau pakai hari tertentu. Misalnya hari Jumat, nah, atau hari Rebo. Boleh, tidak ada problem. Nah, kalau begitu jamnya ini juga kita bisa sepakati. Tapi ingat, ini adalah belajar komitmen, belajar tekad. Ya, seperti 3 tambahan tadi kan juga belajar tekad. Jadi, tekadnya gimana nih? Tekadnya, karena saya ini orang kerja, jam istirahat saya itu katakanlah jam 12. Kemudian kalau jam 12, kantin tempat saya kerja itu penuh. Jadi saya biasanya setengah 1 lah saya baru mulai makan atau jam 1 kurang seperempat, jam ya setengah 1 atau 1 kurang seperempat atau mungkin malah jam 1 saya baru makan. Tidak apa-apa, yang penting tekad itu Anda tentukan dulu. Misalnya, saya akan makan paling lambat jam 2 siang. Karena saya biasa ada rapat dan sebagainya, kadang jam istirahat itu agak mundur sampai jam 2 siang. Nah, sudah, Anda tentukan. Tiap kali saya jalankan 8 sila, maksimal saya bisa makan sampai jam 2 siang. Jadi kalau kebetulan kita meleset jamnya itu, karena rapatnya berkepanjangan menjadi jam 2 seperempat, saya nggak makan. Kenapa? Karena itu komitmen saya jam 2. Wah, tapi kan lapar malam. Nah, gimana lapar kalau malam? Minum madu. Beberapa orang, kalau masih belajar untuk jalankan 8 sila dan lapar, minumlah madu. Minum madu bukan air madu. Jadi Anda punya madu, kemudian sebotol, Anda pakai sendok makan, madunya ini dituang di sendok makan. Kemudian dimasukkan mulut, dah pelan-pelan dikulum dulu di mulut. Kira-kira ya 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit baru ditelan. Kalau masih terasa lapar, kasih 1 sendok lagi. Biasanya 2 atau 3 sendok sudah cukup kenyang. Dan itu masih bisa dilakukan. Ya, jadi
Sekarang sudah tidak ada alasan lagi kalau Anda bekerja karena Anda bisa jalankan 8 sila, terutama khususnya tidak makan setelah jam 12. Karena 8 sila itu kadang dianggapnya cuma satu sila ini, yang dipikiri itu saja. Bohongnya tetap, kemudian menggunakan perhiasannya tetap. Lupa dia bahwa 8 sila itu sebetulnya ada 8. Jadi jangan cuma dipikiri yang satu saja. Kalau yang satu ini masih bisa dinego berdasarkan tekad kita sendiri. Begitu ya. Ini mungkin teman-teman yang bekerja juga bisa menyesuaikan diri. Misalnya ada yang jam 1 aja saya maksimalnya boleh, atau jam 2 terserah. Anda juga bisa. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, Silahkan terima lanjut. kasih. Lanjut Bante, ini pertanyaan dari Heri. Heri ini dari Kisaran, Sumatera ya. Wandami Bante, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Salah satu tujuan praktik Dhamma dalam keseharian adalah untuk mendapatkan berkah. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada benda mistis, jimat, atau penglaris yang juga bisa mendatangkan berkah, seperti misalnya rezeki dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah amulet. Bagaimana menurut Bante? Wandami Bante ya, silakan Bante. Saya tadi rasanya di dalam penjelasan tidak pernah menyatakan bahwa praktek dhamma dalam keseharian itu mendatangkan berkah. Saya tidak pernah menyampaikan itu ya. Ini Anda mendapatkan informasi ini dari tempat lain tapi dilempar ke saya. Saya tidak pernah itu. Saya menjelaskan tentang berkah utama. Itu ada 38 berkah utama, itu isinya adalah 38 perilaku keseharian yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana, bergaullah dengan orang bijaksana, mendukung ayah dan ibu, mendengarkan dhamma pada waktunya, dan seterusnya. Itu berkah di dalam agama Buddha, itu adalah perilaku, bukan didapat dari luar, tetapi adalah perilaku kebajikan kita. Jadi, benda-benda mistis itu tidak kita bahas dalam kesempatan ini. Amulet, kemudian jimat, dan lain sebagainya. Kita tidak bahas itu, ya. Nah, jadi gimana ini? Saya tidak bisa menjawab karena ini bukan tema yang saya bahas ini. Jadi mungkin ada orang percaya yang seperti itu. Itu tidak salah selama didukung atau selama benda-benda itu untuk mendukung dia berbuat baik. Kalau seandainya dia bergantung hanya kepada benda-benda saja, lalu menganggap hidupnya selalu bahagia, mungkin itu kurang sesuai. Tetapi kalau dia setelah memiliki benda-benda itu, kemudian dia selalu melakukan kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku, mungkin dia akan hidupnya bahagia. Ya, jadi berkah yang saya maksudkan dan Anda nanti bisa membaca ya Manggala Sutta namanya 38 berkah utama. Di situ Anda baca, di situ tidak akan berbicara tentang penggunaan jimat atau amulet, tetapi adalah bagaimana kita berperilaku yang baik sehingga mendapatkan pujian para dewa dan manusia. Saya kira begitu saja. Silakan lanjut. Ya, baik. Terima kasih Bante. Tadi ada yang resen ya, Tangki DP. Apa masih mau bertanya? Silahkan. Capek ngangkat mungkin dia. Capek ngangkat tangan. Silakan ada. Oh ya, Romo Seno mau tanya lagi? Boleh tanya lagi, Bante? Loh, Izin yang tanya, tanya moderatornya bukan saya. izin bertanya, Waktunya ya masih ada sedikit. Boleh. Tinggal 10 menit lagi Bante. Waktu kita. izin ber- Silakan. Tapi jangan panjang-panjang Romo. Iya. Langsung to the point tanyanya. Ya, Bante, saat kita dirugikan orang lain, terkadang kan kita memaafkan, Bante, sesuai dengan praktik Dhamma. Atau hal ini malah membiarkan ketidakadilan sebenarnya, Bante. Mohon pencerahannya, Bante. Iya, ketika kita dirugikan orang lain, itu kan sebetulnya harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mana sih orang mau rugi? Nah,
tadi sudah disampaikan bahwa kita sebetulnya harus menyesuaikan keinginan, bukan bukan mengubah kenyataan. Kemudian kita berusaha ya sudahlah, dia memang orangnya begitu. Salah satu upaya kita bisa memaklumi orang lain adalah dengan mengatakan ya sudahlah, memang dia begitu. Nah, tetapi kan jadinya ini kan tidak adil ya, ini kan tidak benar. Kita bisa membuat keadilan bukan dengan emosi, tetapi dengan membuat pertanyaan. Jadi misalnya kita pertama begitu mendapatkan hal yang tidak adil itu, kita kemudian ya sudahlah memang orangnya gitu, tapi saya perlu memberikan wawasan supaya dia menjadi lebih baik. Kalau di dalam Dhamma, ketika ada ular yang belajar kesabaran, itu bukan harus menggigit untuk mengingatkan bahwa dia adalah ular, tapi diminta untuk mendesis saja supaya tahu bahwa oh ini adalah ular. Itu kan ada cerita sendiri seperti itu. Artinya apa? Ketika ada orang merugikan kita, kita bisa membuat pertanyaan kepada dia dengan sudah mengendalikan emosi kita dulu. Ketika bisa memaafkan, ketika bisa memahami dia, maka kita sudah mengendalikan emosi. Kemudian kita bertanya kepada dia, menurut kamu, apakah benar perilakumu itu seperti ini? Jadi kita mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Kalau pernyataan adalah kamu salah, kamu jangan begitu sama aku, itu pernyataan. Tetapi diubah menjadi pertanyaan. Menurut kamu, apa benar kelakuan ini seperti ini? Karena di dalam banyak kesempatan Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu dengan pertanyaan ya. Jadi misalnya, oh para biku, hidup ini kekal atau tidak kekal? Nah, kemudian para biku bilang, oh hidup tidak kekal. Kalau tidak kekal, apakah duka atau tidak duka? Itu kan sebetulnya Sang Buddha membuat pertanyaan. Jadi, leading by questions, bagaimana kita bisa memimpin dengan membuat pertanyaan. Dan itu memancing dialog yang bagus. Sehingga akhirnya orang itu bisa memahami. Tapi kalau masih tidak bisa memahami, mungkin kita perlu menjaga jarak dulu. Sekali disakiti, oke. Tapi kalau kita tetap untuk dua kali, tiga kali disakiti, dan kita bersedia disakiti terus-menerus, ya mungkin kita ada sedikit yang berbeda di otak kita. Tetapi kalau kita sekali dua kali disakiti, oh kita harus belajar supaya jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana? Kadang menghindar, kadang kita membuat pertanyaan supaya memberi wawasan yang lebih baik kepada dia untuk tidak mengulang perilaku yang tidak baik itu. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi ketika kita sekali disakiti, maafkan, kasih pemahaman. Dua tiga kali mungkin kita menghindar atau memberikan saran lewat orang lain bahwa perilaku dia itu kurang tepat. Begitu ya. Ya, terima kasih Bante. Baik, Terima kasih Bante. Ini kita kasih kesempatan terakhir ini kita closing nanti Bante. Ini dari tadi present. Silahkan, Thanky. Ini pertanyaan terakhir. Izin bertanya Bante dari Budi Kuningan bisa Bante. kameranya dihidupkan. Eh, Sebentar. Ya, izin Ya. bertanya Bante dengan Budi dari Kuningan Bante. Hmm. Yang mau ditanyakan bagaimana Bante pandangan Buddhis mengenai perceraian. Sedangkan perceraian itu tidak hanya mengenai suami sama istri Bante. Dengan perceraian anak secara langsung dan tidak langsung terdampak. Nah, itu bagaimana pandangan Buddhis dan apakah terkadang seperti yang Bante katakan, yang pertama memaafkan, nanti yang kedua itu kita menghindar. Di dalam ajaran Buddha juga dikatakan karma kita sendiri dan jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Akan tetapi, eh, eh, apakah bisa diterapkan dalam rumah tangga untuk hal seperti itu? Atau ini eh, digunakan untuk orang lain selain rumah tangga? Menurut Bante, apa yang mesti dilakukan? Apakah tetap dalam satu keluarga atau mesti kita lepaskan? Baik. Ya.
Baik, jadi begini ya. Jadi di dalam Dhamma, prinsipnya kan sebetulnya kalau tadi kita tahu bahwa ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Ketamaan, tama ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta, benci tidak mau bertemu dengan yang tidak disuka. Kenapa kita bisa timbul masalah ketika berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci? Karena tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Jadi kuncinya adalah hidup ini tidak kekal. Kalau kita menyadari bahwa hidup adalah saat ini, maka semua itu hanya proses dan tidak ada lagi yang disebut menolak yang dicinta maupun mengharap yang dibenci ataupun mengharap yang dicinta, menolak yang dibenci. Nah, sekarang hidup yang tidak kekal ini itu dalam semua segi kehidupan, apapun juga. Tubuh kita ini juga tidak kekal, tua, sakit, dan mati. Rumah juga bisa tidak kekal. Rumah bisa tua, sakit, dan mati, yaitu bisa rumahnya menjadi reot, kemudian rubuh, dan lain sebagainya. Daun bisa tua, sakit, dan mati, yaitu bisa menguning dan gugur. Kendaraan bisa tua, sakit, dan mati, yaitu bisa rusak sampai peyot, sampai hancur. Kalau begitu pernikahan bagaimana? Pernikahan ya tentu bisa tua, sakit, dan mati. Artinya pernikahan juga bisa berakhir perceraian. Itu sesuatu yang wajar karena perceraian itu bisa terjadi ketika kehidupan masih hidup atau perceraian mati. Itu bisa terjadi. Ya, cuman tidak ada pandita yang berani menyampaikan bahwa ini Romo II ini pun misalnya yang saya lihat tidak akan pernah menyampaikan. Misalnya hari ini engkau saya berkati atau saya resmikan sebagai suami istri, tapi ingat suami istri pasti akan bercerai. Saya kira tidak akan berani menyampaikan itu. Tapi kenyataan itu bercerai, cerai hidup atau cerai mati itu urusan lain. Cerai hidup ketika sudah nggak cocok, dia akan berpisah. Cerai mati ya tentu saja suami yang meninggal duluan atau istri yang meninggal duluan, itu pasti normal. Nah, problemnya adalah pada anak, yaitu pengaruhnya perpisahan ini kepada anak. Cerai mati atau cerai hidup problemnya adalah di anak. Karena ketika pasangan orang tua itu menjadi satu, orang tua single parent, maka anak ini tentu butuh perhatian yang lebih banyak. Karena tinggal satu ini dia harus berfungsi sebagai dua, ayah dan ibu. Nah, pengaruhnya cukup besar karena itu di dalam pendidikan anak membutuhkan wawasan yang lebih dalam. Pendidikan anak bukan hanya berdasarkan pengalaman. Oh, saya dulu dididik orang tua saya seperti itu, maka saya mendidik anak saya tidak seperti itu. Tidak. Tapi butuh belajar juga dari berbagai sumber karena kesalahan mendidik anak di masa sekarang akan menimbulkan penderitaan orang tua di jangka panjang dan penyesalan di jangka panjang. Demikian pula juga akan membuat anak masa depannya hancur. Justru ketika orang tua bisa mendidik dengan baik, maka akan menimbulkan kebahagiaan untuk orang tua di masa depan dan menimbulkan kebahagiaan juga untuk anak di masa depan. Nah, jadi sekarang urusan perpisahan ketidakkekalan itu bukan hanya urusan rumah tangga, tetapi untuk kesemuanya. Nah, bagaimana sekarang untuk mengatasi pengaruh perpisahan orang tua kepada anak? Semua anak, ataupun bahkan kalau tadi misalnya kita bahas dari awal, semua anak sejak usia dini sudah dikenalkan ketidakkekalan. Tadi saya kenalkan dengan kerelaan. Ada apel boleh dibagi, ada uang bisa dikasihkan, ada baju bisa didanakan. Itu sebetulnya adalah belajar kerelaan. Sehingga ketika nanti suatu ketika ayah atau ibunya meninggal duluan atau berpisah atau mungkin neneknya pisah sudah meninggal atau kakeknya atau kakaknya atau adiknya pokoknya terjadi perpisahan, dia lebih siap untuk menerima karena kerelaan yang bersifat materi itu menjadi awal dari kita belajar kerelaan yang bersifat bukan materi, yaitu belajar pelepasan keakuan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan yang lebih baik, walaupun penjelasannya sangat singkat. Yang ini sebetulnya harus diceramahkan di satu kesempatan lagi, karena bagaimana mengubah kerelaan yang bersifat materi menjadi kerelaan yang bersifat keakuan itu ada salah satu ceramah yang mungkin nanti Anda bisa cari di YouTube yang baru-baru ini saya sampaikan. Saya kira demikian. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Romo Hirman untuk menutup acara ini. Terima kasih.